Baik, selamat pagi Bapak Ibu peserta kegiatan pelatihan kita untuk pelatihan kurikulum sekolah penggerak. Kembali bersama saya, fasilitator kalian, Polikarpus Willy Brodus. Kita akan mempelajari materi baru untuk hari ini. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja? Sehat? Sehat, Pak. Semangat. Oke, semangat ya. Semangat untuk hari ini. Saya lihat semua ceria untuk kita bisa melanjutkan materi kita hari ini. Dan sebelum kita memasuki materi kita hari ini, kita akan awali dengan doa. Saya minta Ibu Dwi bisa memimpin kita di dalam doa. Ya, baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, kita memulainya dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu Dwi yang telah mengantarkan kita ke dalam doa. Nah, hari ini kita akan memasuki materi baru lagi, yaitu tentang prinsip pengembangan kurikulum. Saya bisa minta bantuan Ibu Indar untuk bisa menampilkan materinya. Prinsip kurikulum, pengembangan kurikulum. Sudah ada Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum, Ibu. Belum, Bu. Minta bantuan ya, Ibu Indar. Menampilkan Ya, namanya. Pak. Sudah ada? Oke. Baik, sudah. Baik Bapak Ibu Guru, kita lanjutkan ke materi kita, yaitu tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, seperti kita ketahui bersama, sebagai sekolah penggerak, kita Bapak Ibu Guru yang menjalankan program ini, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan kurikulum operasional. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kurikulum operasional di satuan pendidikan itu akan memuat seluruh rencana proses yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Tentunya sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan itu dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik di dalam satuan pendidikannya. Nah, untuk itu kita juga harus mengetahui apa saja prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kira-kira ada berapa prinsip pengembangan kurikulum di operasional di satuan pendidikan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sudah ada. Ada berapa? Ada 2. Oh, ada 2. Aduh, hampir benar, Pak Nugroho. Ada 5 ya? Ada 5. Nanti masalah. Oh ya, tidak apa-apa. Ada 5 ya. Nah, adapun prinsip pengembangan kurikulum itu, yang pertama, dia harus berpusat pada peserta didik. Nah, di sini pembelajaran itu harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan penyusunan kurikulum operasional di sekolah. Itu prinsip yang pertama. Lalu berikutnya prinsip yang kedua, yaitu kontekstual. Nah, di sini kontekstual menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan juga industri. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah esensial. Nah, esensial yang dimaksud ini adalah semua unsur informasi yang penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami. Tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di dalam naskah lain, dan tidak memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud seperti capaian pembelajaran, struktur dan lain-lain, dan di dalam dokumen operasional. Kemudian next berikutnya, prinsip yang berikutnya adalah akuntabel. Nah, yang dimaksud akuntabel sini dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Lalu yang kelima, yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Nah, pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK. Di bawah koordinasi dan supervisi seperti Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Nah, sampai di sini, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau bertanya tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Saya berikan kesempatan. Saya, oh Pak. ya, ada yang sudah katakan Ibu Dwi. Silakan Ibu Dwi. Iya, Pak. Yang saya ingin tanyakan, tolong Bapak jelaskan mengenai keterlibatan pemangku kepentingan. Oh ya, baik. Terima kasih. Ada yang mau membantu menjawabnya? Saya jawab dulu ya, nanti baru ditambahkan ya. Oke, baik. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di sini bahwa pengembangan kurikulum satuan pendidikan itu dia melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan. Nah, antara lain pemangku kepentingan antara lain orang tua, lalu organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK. Di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Nah, di sini bahwa ketika dia melibatkan berbagai pemangku kepentingan, itu berarti bahwa ada banyak sekali komponen di luar yang bisa dilibatkan untuk bisa menyelenggarakan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Sampai di sini mungkin ada Bapak Ibu yang mau menambahkan, saya persilakan. Silakan, ada yang mau menambahkan? Ibu Indar mungkin atau Pak Nugroho, silakan. Boleh menambahkan apa yang ditanyakan oleh Ibu Dwi. Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Pak Nugroho. Ya. Jadi dalam pembuatan atau pengembangan kurikulum, nah, pemangku kepentingan itu sangat penting. Jadi sekolah tidak bekerja sendiri. Jadi ada banyak kepentingan, banyak di situ, ada orang tua, ada pemerintah daerah, jadi semua berjalan dengan baik sehingga mewujudkan profil pelajar yang Pancasila. Itu saja Pak yang saya tambahkan. Oke, terima kasih Pak Nugroho. Mungkin Ibu Indar bisa tambahkan sedikit tentang pemangku kepentingan. Menurut pemahamannya Ibu Indar, silakan. Saya berikan kesempatan. Ya, untuk pemangku, makasih ya Pak. Untuk pemangku kepentingan itu, berarti pemangku kepentingan ini kan adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan di dalam suatu pendidikan. Apalagi ini kan pendidikan dengan profesi pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Maaf. Jadi di situ ada orang tua, pemerintah, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Polikarpus dan Pak Nugroho. Di sini tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia dengan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Itu saja dari saya, Pak. Oke, terima kasih untuk Ibu Indar dan Pak Nugroho. Jadi benar sekali bahwa dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan itu, rencana proses pembelajaran yang diselenggarakan di satuan pendidikan itu melibatkan banyak komponen, di mana komponen-komponen itu memiliki peran masing-masing dalam menyusun kurikulum tersebut, di mana kurikulum tersebut bisa dijadikan sebagai pedoman untuk seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Dan biasanya untuk menjadikan dia lebih bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan itu dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Nah, bisa dipahami ya, Ibu Dwi? Sampai sini? Bisa dipahami ya, Ibu Dwi? Pak. Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya, saya berikan kesempatan. Ada lagi? Tidak ada ya? Ada? Ya. Kalau tidak ada lagi, setelah ini kita bisa bergabung di room kecil. Nanti di room kecil itu saya kasih pertanyaan penuntun. Nanti saya juga masuk di room kecil ya.
Lalu saya berikan waktu sebentar, itu kita punya waktu sekitar 10 menit. Kita berdiskusi dalam room kecil. Silakan Bapak Ibu menjawab seluruh pertanyaan. Tidak perlu kita menggunakan berpatokan pada buku teks ataupun modul. Silakan pakai kata-kata sendiri. Sengaja saya memberikan ruang kepada Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan jawaban sesuai dengan keadaan real yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Jawaban jujur dari Bapak Ibu itu bisa menjadi kekayaan bagi kita, bagaimana penerapan kurikulum sekolah penggerak ini bisa diterapkan di berbagai sektor pendidikan, terutama mulai dari fase-fase sekolah. Itu saja, kita ke room kecil, sesudah dari room kecil kita ke room besar. Nah, baik Bapak Ibu, kita sudah selesai dari room kecil. Tadi kita sudah diskusi, saya sudah dapat jawabannya dan sudah ada di WA saya, di WA Group sudah ada, kemudian juga sudah masuk ke LMS-nya saya. Nanti kita akan diskusi lagi sebentar. Nah, berdasarkan jawaban Bapak Ibu, saya boleh mengambil kesimpulan terhadap prinsip pengembangan kurikulum operasional yang ada di tingkat satuan pendidikan. Yaitu bahwasanya yang pertama bahwa prinsip pengembangan kurikulum operasional di sekolah itu yang pertama dia harus berpusat pada peserta didik. Nah, di sini bahwa pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan dan perkembangan dan tahapan belajar dan juga kepentingan dari peserta didik. Nah, di sini profil pelajar Pancasila harus selalu menjadi rujukan kepada semua tahapan dan penyusunan kurikulum operasional sekolah. Yang kedua, dia harus kontekstual ya. Nah, kontekstual yaitu dia bisa menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Juga konteks budaya dan lingkungan kerja, serta dunia nyata dan industri. Jadi sesuai dengan keadaan ya. Seperti tadi saya memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu untuk diskusi sesuai dengan keadaan. Lalu yang ketiga, esensial. Di mana bahwa semua unsur informasi yang penting atau utama yang dibutuhkan oleh pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh dari dokumen tersebut. Nah, biasanya bahasanya lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang ada di naskah lain, dan tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud, seperti capaian pembelajaran, struktur, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional. Yang keempat, akuntabel. Nah, biasanya kalau di pemerintahan itu akuntabel itu biasanya dapat dipertanggungjawabkan. Karena biasanya dia kalau akuntabel itu dia berbasis data dan aktual. Dan yang terakhir, biasanya melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Seperti tadi sudah dijawab oleh Pak Nugroho dan Ibu Indar, bahwasanya pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, industri, dan dunia kerja untuk SMK, di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Itu materi kita hari ini dan sudah saya sampaikan tadi. Mungkin masih ada pertanyaan lagi? Tidak ada lagi ya? Oke. Kalau sudah tidak ada, kita ya karena mengingat waktu kita sudah selesai, kita akan tutup pertemuan kita ini dengan doa. Nah, untuk doa ini saya minta bantuan Pak Nugroho untuk bisa memimpin kita di dalam doa. Silakan Pak Nugroho. Ya, baik. Terima kasih Pak Poli. Nah, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Nugroho. Kita akan lanjutkan materi kita berikutnya lagi tentang komponen-komponen pembelajaran, tapi nanti besok ada tugas yang kita harus selesaikan di rumah. Silakan Bapak Ibu menyelesaikan tugasnya melalui LMS. Kita berjumpa lagi besok hari. Bolehlah banyak bintang di langit, janganlah lupa sinarnya rembulan. Bolehlah banyak orang yang menyampaikan materi, jangan lupa dengan saya, Polikarpus Willibrordus. Sekian dan terima kasih. Oke.